Nah, kita udah bareng Kak Rafifnya nih. Dan kita bakal tanya-tanyain Kak Rafif seputar kegiatan yang udah Kak Rafif ikutin. Dan pastinya kita bakal minta tips sama saran ataupun apapun hal yang bisa kita lakuin buat bisa lolos gitu lah tentunya untuk kegiatan yang sudah Kak Rafif lalui. Oke. Sebelumnya selamat siang Kak Rafif. Ya. Oke. Nah, sebelumnya aku pengen perkenalan diri dulu. Aku namaku Siti Priscilia dan aku dari tim Persasing yang bakal mewawancarai Kak Rafif pada siang hari ini gitu. Mungkin langsung aja kali Kak ya. Nah, ini tuh bukan cuman kita dari tim Persasing, tapi memang ada beberapa lah mungkin mahasiswa yang bertanya-tanya gitu Kak, yang penasaran banget gitu, gimana sih bisa lolos ISMA gitu loh. Kan ada juga kan yang tahun ini ikut juga teman-teman tuh. Nah, pertama tuh apa sih Kak nama program yang Kakak ikutin kemarin itu? Jadi nama lengkapnya itu Indonesian International Student Mobility Awards atau ISMA. Itu bisa dibilang hadiah ya, awards untuk mahasiswa Indonesia agar bisa mendapatkan kesempatan untuk pertukaran pelajar ke luar negeri. Gitu. Nah, Kakak tuh dari mana sih pertama kali ngedenger ataupun tahu tentang kegiatan itu? Kalau pertama kali denger sih ya sebenarnya memang karena disuruh dosen ya. Oke. Karena di rekomendasi sama dosen, kamu ikut aja ISMA gitu kan, mahasiswa gitu. Ya karena semuanya difasilitasi sama kampus ya kenapa enggak kan? Iya, Enggak keluarin biaya juga. Nah, apa yang bikin Kakak yakin gitu loh untuk ngikutin kegiatan? Ikut aja deh kegiatan ini. Kalau yakin enggaknya itu sebenarnya enggak juga ya. Karena biasa itu kakak kegiatan kayak gini itu memang sebenarnya nggak harus nunggu kita yakin dapat atau enggak. Tapi kalau biasanya itu nggak usah mikir loh, pokoknya ikut aja dulu. Mau nyesalnya itu nanti aja. Iya, bener. Kalau udah dapat, udah nggak bisa kemana-mana lagi baru mulai menyesal. Iya. Nah, pasti kan ikut kegiatan kayak gitu tuh pasti ada persyaratan ya Kak ya? Nah, Iya. selama Kakak ikut kegiatan ISMA itu persyaratan apa aja sih yang harus dipenuhi gitu agar bisa lolos gitu? Untuk persyaratan itu sebenarnya banyak banget ya untuk bisa lolos masuk ISMA-nya itu. Itu sebenarnya ada di websitenya sendiri persyaratannya. Cuma biasa yang itu tuh yang udah pasti itu IPK harus di atas 3. IPK harus di atas 3. Harus di atas 3 dan kalau nggak salah itu nggak boleh pernah ikut MBKM. Jadi harus benar-benar kosong MBKM. Jadi kalau misalnya udah pernah MBKM magang atau KKN gitu nggak bisa. Nggak bisa, oke. Tapi kalau mau ikut MBKM sesudah ISMA bisa. Bisa. Jadi pokoknya nggak boleh ada kegiatan kayak MBKM gitu untuk ikut kegiatan ISMA gitu. Iya. Oke. Nah, gimana? Kita tuh mau tahu deh, gimana perasaan Kakak gitu pas tahu, ternyata aku diterima dan aku lolos gitu. Gimana sih perasaan Kakak? Perasaannya ya biasa aja sih sebenarnya. Nggak seneng nggak Kak? Seneng, happy gitu? Bukan, ya seneng. Cuma pas liatnya itu kayak, wah dapet. Udah gitu aja. Nggak, misalnya ada shock tersendiri nggak Kak? Enggak sih. Kan ini kan udah keluar negeri kan? Maksudnya kalau kayak mungkin ada beberapa orang Kak dapat gitu, aku dapat nih. Seperti gitu, nggak excited itu Kak? Nggak excited itu, excited ya tetap. Cuma ya nggak excited amat gitu. Soalnya udah kepikiran gimana bakal ngurus administrasinya, ngurus paspornya itu. Kepikiran ribet gitu ya? Iya, udah pasti ribet makanya jadi nggak terlalu antusias. Oke. Nah, selain persyaratan yang udah ditentu yang harus dipenuhi gitu Kak. Nah, apa saja sih hal yang perlu dipersiapin terus dari diri kita, prepare kita pribadi gitu untuk kesana? Banyak yang harus di-prepare ya. Untuk pertama itu untuk prepare mental itu ya harus siap. Kalau mau terima harus siap sibuk. Karena yang paling susah itu sebelum keberangkatannya, bukan pas di sananya. Kalau di sananya itu biasanya kampus luarnya itu dengan senang hati biasanya kayak bantu gitu. Oke. Tapi kalau di dalam negerinya itu yang paling ribet, dari bikin paspor, belum perubahan peraturan dari negara yang bersangkutan, belum ngurus visanya, belum bayar visanya pun bayar sendiri. Bayar sendiri untuk bikin visa, tapi nanti dikembalikan. Oke. Nah, pastinya
kan pasti keluarga tuh pasti senang banget ngedengar kabar kakak lolos gitu dan bakal keluar gitu. Nah, kalau dari keluarga kakak sendiri, gimana sih perasaannya saat tahu ataupun dukungan, apakah keluarga kakak tuh mendukung untuk kegiatan ini gitu? Kalau mendukung sih sangat mendukung. Cuma kalau saya sama saya tadi nggak terlalu antusias gitu, kayak cuma kayak dapet ya, ya udah nanti siap-siap ya gitu aja. Soalnya bukan pertama kalinya saya ke luar negeri. Berarti sebelumnya sudah ada Sudah ya, pengalaman? pas saya SMK ke Jepang untuk 1 minggu. 1 minggu. Nah itu kegiatan apa Kak? Itu study tour. Study tour. Berarti untuk Kak Rafif sendiri udah nggak kaget ya, udah nggak gimana ya, udah bukan suatu hal yang luar biasa untuk luar negeri gitu kayaknya. Ya kalau luar biasa sih ya tetap luar biasa. Soalnya baru 2 kali. Iya. Tapi at least gitu sudah pernah gitu. Iya, paling tidak udah tahu lah gimana. Okay. Karena saya pas berangkat sendiri kemarin itu harusnya kan berangkat sama-sama gitu. Karena saya berangkat paling terakhir karena visa saya paling lambat. Jadinya saya berangkat sendiri, sendiri aja. Itu hanya terkendala pada visa atau memang ada kendala lain, Pak? Memang pada visa aja. Visanya terlambat. Memang terlambat bikin atau memang ada kendala dari? Ya ada kendala dari kedutaan besarnya karena pada saat itu Jerman lagi bisa dibilang merombak peraturan untuk orang yang datang ke Jerman. Oke, nah untuk waktu kakak di sana sendiri tuh waktunya berapa lama Kak? 2,5 bulan. 2,5 bulan. Waktunya 2,5 bulan yang rencananya 4 bulan jadi 3,5 bulan sampai 4 bulan jadi cuma 2,5 bulan. Itu pun udah dapat ekstensi dari sana. Oke. Nah, untuk metode pembelajaran Kak, seperti yang kita ketahui kan metode pembelajaran di sini sama di sana tuh pastinya kan beda banget kan. Ya, nah, beda. Untuk menurut kakak sendiri tuh apa sih hal apa yang paling menjadi perbedaan yang membedakan antara metode belajar di sini sama di sana? Untuk metode pembelajaran itu yang paling berbeda itu dalam yang paling mudah dilihat itu tugas ya, tugas sama jam. Jadi bisa dibilang untuk mata kuliah saya, mata kuliah saya itu teater. Di sana saya belajar teater juga, 6 SKS hanya 1,5 jam dan tugasnya itu hanya tugas akhir. Wow, berarti dia 1,5 jamnya sudah 6 SKS kan? 6 SKS. Ya. Kalau di sini kan kalau 1,5 jam tuh 2 SKS kan? Oke, berarti di sana menurut kakak lebih enakan belajar metode pembelajaran di sana atau di sini Kak? Untuk metode pembelajaran itu memang dilihat itu memang secara kasat mata ya, enak di sana. Cuma bentuk tugas akhir itu memang menentukan banget itu. Tugas akhir. Jadi kalau tugas akhirnya kecil. Semuanya kecil. Nilainya itu Kak? Iya. Berarti meskipun SKS-nya udah tinggi nih, ternyata nilai tugasnya tuh nggak yang kayak kita biasa gitu. Oke. Nah, kan pastinya di sana yang pertama yang paling penting tuh kakak belajar kan ke sana kan. Nah, tapi kita tuh penasaran, selain belajar tuh kakak ngapain aja sih di sana? Nah, untuk yang ikut ISMA ya, bukan untuk yang program belajar biasa. Untuk yang ikut ISMA itu jadi memang tujuannya itu bukan cuma hanya mengirim keluar untuk belajar. Tujuannya itu untuk mempromosikan budaya Indonesia gitu. Indonesia mempromosikan kampus-kampus Indonesia. Jadi ada beberapa hal yang wajib dibawa gitu. Jadi kita ada namanya ISMA Challenge. Itu jadi challenge yang dikasih oleh ISMA dalam bentuk challenge individu, challenge apa itu namanya? Ada challenge individu, challenge kelompok, challenge kampus untuk yang seluruh mahasiswa yang dapat satu kampus itu, sama challenge angkatan untuk semua angkatan seluruh dunia ISMA tahun 2022. Jadi itu untuk yang individu itu disuruh memberikan atau disuruh bikin video pembelajaran tentang apa yang dipelajari satu. Dua itu disuruh bawa souvenir lokal dari tempat masing-masing dan memberikan kepada orang yang berkesan di situ. Dan disuruh didokumentasikan. Nah, untuk kakak sendiri punya, kalau di sana kan pasti punya dapat teman gitu kan, dapat keluarga gitu kan, ataupun maksudnya bukan cuma dari lokal aja gitu, maksudnya dapat dari yang luar juga. Nah, kalau kakak sendiri tuh punya nggak kalau selama di sana kemarin teman atau sahabat atau keluarga yang udah dianggap deket banget gitu? Enggak sih. Enggak ya? Kalau saya ya, kalau kenalan dapat banyak ya kenalan.
Cuma kalau sampai temenan, sampai akrab itu enggak. Karena saya sendiri juga agak kurang suka ya sama itu, sama ngomong-ngomong sama. Karena kebanyakan kontak saya itu sama orang Amerika, orang Jermannya itu cuma dosennya aja, sama orang Indonesianya. Jadi menurut saya itu agak kurang intuitif juga ya kalau cuma Amerika yang ada hubungannya sama Jermannya itu. Gimana? Jadi cuma sebatas kenalan. Batas kenalan, oke. Tadi kakak kan nge-mention tentang budaya gitu. Nah pasti ya kakak, pasti yang kita ketahui itu budaya di sana sama di sini tuh pasti jauh berbeda gitu kan? Iya, beda banget. Nah kalau menurut kakak sendiri, perbedaan budaya apa yang paling menonjol gitu loh antara di sini sama di sana? Di sana itu mereka itu ya udah pasti budayanya budaya yang barat ya, tau lah kita gimana budaya barat gimana. Cuma kalau yang khusus spesifik untuk Jerman itu ya, mereka itu gak suka naik kendaraan pribadi. Kalau yang dari yang saya lihat, karena itu kendaraan pribadi itu juga kan, makanya di Berlin itu dari kemarin nggak pernah macet, yang saya nggak pernah macet. Dan kendaraan umumnya dari kereta bawah tanah, kereta di atas tanah sampai bisa itu jalan semua. Jadi dan mereka tuh punya budaya yang tepat waktu banget gitu. Kan pas saya lihat itu, pas saya pulang itu kan agak pagi, sekitaran jam 4 pagi harus di bandara gitu. Yang saya lihat itu semua orang itu udah pada bangun semua gitu untuk kerja gitu. Nah, itu budaya on time. Berarti kalau memang dari pribadi Kak Raffi sendiri, Kak Raffi itu on time person atau enggak? Lumayan lah. Kalau telat pun ya paling telat berapa, 5 menit atau enggak di atas 10 menit. Nah, kalau tadi untuk budaya, waktu pertama kali ke Jerman, meskipun sebelumnya kakak udah pernah ke Jepang gitu kan ya. Kalau untuk di Jerman sendiri, kakak punya culture shock gak pas baru sampai di sana gitu? Enggak juga sih ya, karena bukan memang nggak bisa disamakan, tapi